Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi update terkait honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun, yang otomatis jadi ASN P3K full time. Dan jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, kita mendapatkan informasi di hari ini teman-teman ya. Ini informasi terbaru, di mana honorer yang bekerja di atas 10 tahun otomatis jadi P3K. Ada catatan penting BKN. Nah, terkait honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun jadi P3K, ternyata banyak juga teman-teman kita yang masih keliru terkait pernyataan dari Ketua Panja. Nah, teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita akan lihat catatan penting dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi silahkan disimak dengan baik rekan-rekan ya. Oke, kita baca bersama-sama. Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN antara lain. Nah, di sini dikatakan bahwa memuat pasal bahwa honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, ada yang keliru terkait hal ini teman-teman ya. Otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Oke, nanti kita jelaskan kekeliruannya. Kabar tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda yang tak lain merupakan anggota Panja RUU ASN. Jadi yang menyampaikan hal tersebut adalah anggota Panja teman-teman ya. Anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI itu mengungkapkan RUU ASN juga mengatur penyelesaian honorer melalui pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini memang sebelum-sebelumnya kita memang sudah sering kali mendengar bahwa nantinya akan muncul dua bentuk atau kategori ASN P3K. Ada yang sifatnya paruh waktu dan ada yang full time. P3K paruh waktu ini dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Nah, ini untuk yang masuk dalam kategori paruh waktu teman-teman ya. Jadi kontraknya itu per tahun dan akan terus dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Dan jika bagus maka itu akan diperpanjang. Diperpanjang teman-teman ya. Dan perpanjangannya itu setiap tahun. Jadi kontraknya per tahun. Dia mencontohkan honorer yang diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini juga ada yang bertanya, yang mana saja atau jabatan mana saja yang masuk. Nah, di sini kembali diinformasikan antara lain adalah satpam, petugas kebersihan, dan juga sopir. Mungkin ada yang bertanya, apakah selain daripada ketiga jabatan tersebut tidak ada lagi? Nah, itu belum tentu rekan-rekan ya. Karena di situ hanya diberikan contoh. Diketahui saat ini DPR masih masa reses sejak pertengahan Juli hingga Agustus 2023. Jadi, dalam kurun waktu 1 bulan tersebut tidak ada pembahasan RUU ASN di DPR. Adapun pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB sedang gencar melakukan uji publik rancangan undang-undang ASN di sejumlah daerah sebelum nantinya dibawa lagi ke DPR. Nah, ini juga kita sudah share rekan-rekan ya informasinya terkait uji publik RUU ASN tersebut ya. Bahkan yang terakhir itu disampaikan oleh Menpan RB melalui portal resminya. Teman-teman bisa cek juga langsung ke sana. Pertanyaannya, benarkah RUU ASN memuat pasal bahwa honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu? Nah, ini tanda tanya teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan belum ada penjelasan dari pihak pemerintah terkait hal tersebut. Nah, ini karena kita di sini sedikit mencerahkan yang dimaksud oleh Ketua Panja atau Pak Rifki ini tetap melalui tes atau seleksi teman-teman ya, tetap melalui seleksi. Namun bocorannya dari beliau bahwa jika rekan-rekan itu sudah mengabdi 10 tahun dan lolos tes dalam seleksi P3K, maka peluangnya akan menjadi P3K penuh waktu. Bukan berarti teman-teman yang sudah masa kerjanya 10 tahun otomatis tanpa tes langsung diangkat menjadi penuh waktu. Tidak seperti itu teman-teman ya. Teman-teman tetap akan mengikuti seleksinya. Dan kita tahu seleksi ada dua teman-teman ya. Seleksi itu ada dua, yaitu ada seleksi administrasi atau dokumen dan ada juga seleksi kompetensi. Nah,
Itu yang kita harus pahami juga teman-teman ya. Bukan berarti sudah 10 tahun langsung menunggu penempatan. Tidak seperti itu maksud dari Ketua Panja. Jadi maksud dari Ketua Panja, jika teman-teman itu sudah sudah 10 tahun pengabdiannya dan ikut dalam seleksi P3K, baik misalnya cuma untuk administrasi ataupun diseleksi kompetensinya dan lulus, besar kemungkinan teman-teman itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu teman-teman ya, itu yang diberikan bocorannya. Belum ada penjelasan dari pihak pemerintah terkait hal tersebut. Nah, karena memang tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kekeliruan yang sering kali muncul dari rekan-rekan yang mungkin menonton suatu video atau menyimak suatu berita hanya setengah-setengah atau salah mungkin dalam memahaminya. Namun, memang DPR sebagai pengusul hak inisiatif RUU ASN getol. Nah, ini perlu kita juga pahami, getol memperjuangkan nasib honorer. Bahkan dalam rumusan RUU ASN versi DPR diusulkan agar honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat. Nah, jadi bedakan ini ya, bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, ini bahkan ini harapan atau keinginan daripada DPR teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah mengabdi lama langsung angkat saja jadi PNS. Komitmen DPR bisa dilihat dari rumusan RUU ASN versi DPR yang memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Jadi sebelumnya itu sudah ada draft yang dibuat oleh DPR ya, yang dirancang untuk honorer yang sudah lama mengabdi. Nah, ini kita bisa lihat kembali. Poin 34, rancangan revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Nah, ini sudah beberapa bulan yang lalu teman-teman ya, terkait hal ini. Di mana pada pasal 131A ayat 1 mengatakan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dalam pasal 90. Pasal 90 teman-teman ya. Nah, itu bunyi pasal 131 yang telah dibuat oleh DPR. Bahkan DPR di sini memperjuangkan agar yang diangkat atau sudah ber-SK honorer pada tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat ya, dikeluarkan dengan tanggal 15 Januari wajib diangkat menjadi PNS. Itu yang mereka inginkan. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi ya, jadi dia minta cuma administrasi saja berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatannya. Jadi kalau guru misalnya ya SK gurunya, kalau misalnya tenaga administrasi ya SK-nya sebagai honorer tenaga administrasi. Oke, teman-teman, yang dikeluarkan di sini cut off-nya 15 Januari 2014. Di ayat ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Di ayat kelimanya, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, kontrak, diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Hanya saja, jadi itu adalah pasal yang telah yang sudah disisipkan oleh ayat yang telah disisipkan oleh DPR teman-teman ya. Namun pada pembahasan RUU ASN di tingkat panja RUU, pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS. Jadi pemerintah menolak jika honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun. Nah, jadi sebelumnya memang sudah diperjuangkan rekan-rekan ya. Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Nah, itu. Dan di sini ada catatan penting BKN. Di saat rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN di tahun 2023 di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu, PLT Kepala BKN Bapak Haryo Modwi Putranto menyampaikan
catatan penting dalam pengadaan CPNS dan P3K. Catatan penting pengadaan P3K dalam Undang-Undang ASN. Demikian petikan kalimat Haryomo dalam infografis yang ditampilkan dalam rakor persiapan pengadaan ASN 2023 yang dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Pada catatan penting yang disampaikan PLT Kepala BKN itu dicantumkan, nah ini ada ketentuan pasal 96 ayat 2 bahwa pengadaan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, pelamaran, ada seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Dengan demikian, jika kabar dari Rifki Nizami Karsayuda itu benar, maka ketentuan pasal 96 ayat 2 di Undang-Undang ASN itu direvisi atau ada pasal tambahan yang mengatur perlakuan khusus terhadap honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Oke teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada pernyataan dari BKN di sini menyampaikan terkait pasal 96 ayat 2 bahwa untuk pengadaan calon P3K itu tahapannya ada perencanaan, ada pengumuman. Nah, namun kita tunggu saja teman-teman ya. Kita tunggu saja informasi lanjutan daripada revisi Undang-Undang ASN ini. Kan belum disahkan. Meskipun rencananya bulan ini insya Allah sudah ketok palu. Nah, di sini kita lihat ada kalimat pelamaran, seleksi. Nah, seleksi itu ada dua, ada seleksi administrasi dan ada seleksi kompetensi. Teman-teman ya. Nah, jadi kita tunggu apakah Pak Rifki Nizami akan mengajukan usulan agar yang sudah 10 tahun itu cukup diseleksi administrasi saja atau tetap ikut dalam seleksi kompetensi, namun begitu lulus dengan masa kerjanya 10 tahun langsung jadi ASN P3K full time. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi ini informasi yang ada di hari ini teman-teman ya, terkait yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Tapi pastinya teman-teman juga yang lagi menonton pasti paham bahwa maksud dari Pak Rifki Nizami itu yang sudah 10 tahun honor langsung diangkat menjadi ASN full time ketika lolos seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi teman-teman.